Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So everybody, do my travel condition, kita update melalui laptop ya teman-teman sekalian. Jadi nggak di lab atau di desk tempat biasa saya update. So untuk Bitcoin update, kemarin kita sebenarnya udah altcoins update ya, udah ada 2 altcoins update yang saya share. Ngebahasnya lumayan banyak sih, Bitcoin Cash, Synthetix, Phantom, kemudian Celestia, Toncoin, dan PP. Ya, ini masih banyak lagi yang request teman-teman ya, tapi ya tentu saja biasa lebih seru kalau kita sambil live streaming. So, request dari saya simple guys, help me reach maybe 1,000 likes di video ini, maybe ya. And then kita bisa live streaming ya, sekembalinya saya dari travel saya, dan mungkin wah, ini kelihatannya bakal lama nih ya. Mungkin live streaming bisa dilakuin di tanggal 23, 24, atau 25. Ya, antara tanggal-tanggal tersebut. Ya, tapi mumpung market juga lagi flat ya, lagi sideways, lagi konsolidasi ya. It's okay ya. Teman-teman bisa pakai buat manfaatin untuk building order juga. So, untuk update Bitcoin kali ini, saya pengen inform dulu dari segi data teman-teman minggu ini. Ya, bisa dibilang minggu yang cukup sibuk ya. Kita ngelihat di sini akan ada Jerome Powell speak ya di jam 9 malam di hari Selasa. Kemudian juga akan ada rilis PPI. Nah, ini agak unik nih, terbalik. Biasanya CPI dulu baru PPI. Sekarang PPI dulu baru CPI. Dan ada ya inflation ya. Inflation rate akan dirilis juga pada tanggal 15 Mei, hari Rabu. Kalau dilihat dari forecastnya sih ekspektasinya turun. Kalau ini turun ya berarti sebenarnya bagus. Karena The Fed istilahnya bisa red cut gitu ya. Ngapain lagi gitu kan, istilahnya dia pertahanin suku bunga tetap tinggi. Toh dari beberapa langkah-langkah yang dia ambil sebenarnya bisa dibilang berharap untuk memberikan impact yang cenderung positif juga untuk mungkin untuk pemilu US ya teman-teman sekalian. Kita udah bisa lihat dari situ. Dan ini harusnya bisa dibilang menjadi salah satu faktor untuk ya bisa dibilang faktor untuk ngedandanin market lah ya, biar kelihatan bagus gitu loh, sehingga nanti presiden yang kemungkinan berikutnya terpilih lagi ya salah satu si Joe Biden juga ya teman-teman sekalian. Jadi ibaratnya selama masa kepemimpinan Joe Biden aman kok gitu loh, stock market masih bagus ya. Itu satu biasa yang dilakukan untuk berusaha untuk mendapatkan lebih banyak voters lagi. Itu sebagai contoh teman-teman sekalian. Dan ya, sementara sih itu ya, satu yang perlu kalian perhatikan selama semingguan ini, yaitu dari segi data, dan datanya bukan data yang sederhana ya, tapi data yang cukup penting. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum, itu institusi akan cenderung slow dan wait and see. Jadi kita mungkin, ya saya nggak tahu ya, apakah bisa expect adanya big move menjelang hari Rabu atau hari Selasa, ya atau biasa-biasa aja gitu. Tapi satu hal yang saya tahu pasti teman-teman sekalian, saya tahu pasti ya, maaf ya, tidak ada kata pasti teman-teman. Gini, kita akan bahas sedikit dari perspektif weekly close candle kali ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran nih bahwa weekly close candle ini sebenarnya yang kali ini teman-teman bisa dibilang nggak relatif bagus. Ya, walaupun dia sebenarnya tetap berusaha untuk di atas exponential moving average 21. Dan juga kalau kita lihat di sini kan ada angka psikologis ya, range area support resistance di $60.000. Ya, sementara sih masih dipertahankan dengan cukup baik di situ. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan perspektif time frame weekly, ya ada upaya untuk dia bertahan di atas level area tersebut. Sementara kalau dari daily, terakhir kali kita mengalami rejection itu pada hari Jumat dengan close candle membentuk bearish engulfing dan memvalidasi exponential moving average 21 masih sebagai resistance dia. Ya, Sabtu dan Minggu kita cuma flat ya, konsolidasi dekat area support resistance itu. Apakah ini valid? Sebenarnya ya saya bisa bilang ini plus minus sih teman-teman sekalian ya. Kadang kalau di weekend itu volume rendah, volatilitas juga rendah, kemudian range-nya juga cenderung terbatas. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini yang sebenarnya market mau. Ya, ini lebih kepada ya aksi dan reaksi yang terjadi pada para pelaku pasar untuk futures market atau mungkin untuk para retail yang suka berspekulasi di akhir pekan. Dan ya tercerminkan dengan pergerakan yang 2 hari ini cenderung relatif slow, di mana kemarin Sabtu itu highest point di 61.400, kemudian lowest point di 60.300. Kalau hari ini highest point sempat tadi mencapai 61.600 ya, selisihnya juga cuma $200-an doang dibandingin dengan hari Sabtu. Jadi sebenarnya nggak terlalu impactful banget gitu. Tapi kalau kita ngeliat ya in the end, pada perspektif daily ya memang ini adalah bagian dari koreksinya kita juga. Ya kita ngelihat ini naik impulse, kemudian pada prosesnya ini ya sejauh ini kita sudah melihat sebenarnya hampir 5 wave ya teman-teman secara koreksi. Dan bahkan kalau misalkan berdasarkan teorinya sendiri ya, kalau untuk triangle itu ada kecenderungan kok dia bisa bergerak sebanyak
5 wave ya bahkan. Jadi kita anggaplah dia bergerak seperti ini C wave-nya, katakanlah ini D wave-nya teman-teman sekalian ya. Sorry, ini E wave ya. Kok begitu ya? Oh my bad. Harusnya dari sini dulu ya. Ini A wave, kemudian di sini B wave, kemudian di sini C wave, dan ini D wave. Nah, ntar pullback-nya dia nih jadi C wave nih ya. E wave ya maksudnya teman-teman. Jadi apa yang dimaksud ya? Mungkin ada 5 wave koreksi di dalam triangle ini sebelum akhirnya kita ngelihat dia benar-benar breakout dan ya bisa naik impulsif gitu. Ya sementara sih itu ya kalau saya ngelihat dari perspektif time frame daily, ya kita tetap melihat bahwa all of this process sebenarnya adalah bagian dari koreksi. Cuma sekali lagi penting nih untuk kita ngelihat data CPI minggu ini. Kalau misalnya ternyata data CPI-nya di atas ekspektasi, saya pikir Bitcoin akan sesegera mungkin melanjutkan proses dia untuk create lower low-nya, terutama pada perspektif hourly dan juga menjemput time frame daily-nya gitu ya. Jadi kita bisa bergerak di bawah $60.000 dan itu meningkatkan resiko untuk Bitcoin down lagi sampai kisaran 53 ribuan something. Itu satu yang perlu diperhatikan. Nah, sepanjang hari ini kalau kita lihat Sabtu kemarin sempat ngebentuk bearish flag pattern. Dari bearish flag pattern sebenarnya jadi ascending triangle. Dari ascending triangle hari ini breakout, tapi ya kalian lihat ya kayak cuma fake out doang. Akhirnya apa? Ya sebenarnya technically kayak gini juga guys. Ya kan kita bisa ngeliat bahwa ya ternyata all of this process masih di dalam bearish flag pattern juga gitu. Jadi kita belum tahu apakah dia akan istilahnya sesegera mungkin untuk rebound dan relief rally, atau naiknya ini sifatnya hanya terbatas dan begitu memasuki Senin pagi ternyata market langsung reacting dari pergerakan yang terjadi selama seminggu atau lebih tepatnya weekend ini gitu loh. Jadi kita ngeliat wah dia slowing down, masuk hari pembukaan akan dimanipulasi dulu, istilahnya ada di sell off dulu, dibikin harga turun dulu dan masih banyak faktor lainnya teman-teman. Nah, saya sempat update juga ke teman-teman di Telegram ya. Saya bilang ini ada area imbalance, which is kita udah feeling area imbalance itu. Sebagiannya sudah dimitigasi. Tinggal ya low level yang berikutnya itu ada di Fibonacci 0,62%. Dan kita lihat di sini juga terdapat order block ya kalau dari perspektif 1 hour time frame. Jadi saya anggap ini sebagai point of interest atau area yang menarik untuk kita seandainya mencari long opportunity, seandainya kita testing ke level tersebut dengan kondisi yang relatif korektif dan dapat reaction yang cukup baik di kisaran area tersebut. Jadi untuk saat ini gimana Vin? Ya kalau lihat dari hourly-nya sih sebenarnya cukup tegas menurut saya. Ya di sini ada kecenderungan dia bisa bergerak dalam bearish flag pattern. Jadi either dia turun untuk dia kemudian fake out, atau dia turun benar-benar turun sampai mengejar ke low level berikutnya. Jadi jatuhnya kalau kita ngelihat Bitcoin ini udah masuk ke dalam major correction. Ya itu satu yang perlu dipertimbangkan sih kalau menurut saya dari perspektif technical analysis. Daily-nya seperti itu, intinya all of this adalah part of pullback correction atau pullback yang korektif teman-teman sekalian, dan yang kita butuhkan untuk daily perspektif atau weekly perspektif adalah pertahankan $60.000. Kalau dia bisa pertahanin $60.000, harusnya probabilitas untuk Bitcoin nanjak lagi itu masih lebih besar teman-teman dibandingkan kita ngelihat dia bisa masuk ke fase koreksi balik ke 53.000, bahkan ada yang bilang sampai $30.000 lagi. Nah itu saya terus terang nggak tahu tuh ya kira-kira apa sih penyebab katalisnya gitu kan, apa yang bisa menyebabkan kondisi itu terjadi, apakah tiba-tiba resesi ekonomi terjadi gitu kan untuk di US ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor yang instan bikin market memiliki reaksi yang cenderung negatif dan merespon kondisi itu sehingga adanya aksi sell off atau black swan event ya, seperti yang terjadi pada saat pandemi 2020, 19 atau 2020 ya, sekiranya seperti itu. Oke, so for now saya nggak banyak expect apa-apa teman-teman sekalian. Saya juga nggak mau terlalu berspekulasi begitu memasuki hari Senin pagi. Ya biasa kalau bisa sih sebelum masuk ke sesi Senin ya kalau bisa ya beberapa price action atau beberapa transaksi yang kalian do execute terus kalian ngerasa kayak kurang confident untuk nge-keep gitu, nggak ada salahnya sih kalau kalian kurangin resikonya gitu ya, sehingga kalau misalkan nanti market open pun kalian juga nggak panik, jadi chill aja, santai aja gitu loh. Malah kalau misalkan dikasih koreksi kita bisa buy back lagi di harga murah. Kalau ternyata dia rebound nggak masalah juga ya, berarti kita udah ngeliat dia ada validasi reversalnya dan itu udah cukup oke gitu loh. Sebelum akhirnya kita mendecide wah ini oke nih ya, kalau dia udah reversal ya, which is pullbacknya kan harusnya menjadi potensi higher low. Nah di situ baru kita bisa cari pemanfaatannya juga dan nggak ada masalah teman-teman ya, there's no shame gitu loh. Kalau kalian banding-bandingin ya balik lagi, setiap orang punya karakteristik yang berbeda di dalam mengeksekusi. Jadi jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Alangkah lebih baik bandingkan dirimu sendiri dengan dirimu yang baru memulai sekitar 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, 3 bulan lalu, atau bahkan 1 bulan lalu.
yang ngelihatnya dari situ teman-teman. Oke, so that's gonna be the update from me for Bitcoin teman-teman. Semoga kiranya informasi yang saya deliver di sini bisa bermanfaat, bisa menambah value teman-teman juga, dan bisa menjadi semacam sarana referensi dalam analisis kalian. So thank you very much guys for watching and paying attention. I'll see you guys again in the next update. Cheers and God bless guys. Bye bye.